Ini website aku bikin kurang dari 15 menit, teman-teman. Dan ini menariknya pakai full AI nih, cuy. Ini dia. Oke. So guys, gimana prototipenya? Nah, ini menurutku udah bagus banget, teman-temannya. Nah, ini price rank-nya, terus tampilannya kayak gini, teman-teman. Kalau mobile gimana kita cek. Nah, ini mobile keren banget gitu ya. So, oke, halo teman-teman semuanya, welcome back bareng gue Sugicu di sini. Di sini gue akan ngasih tahu kalian cara bikin website full AI, teman-teman. Tapi di sini pertama kita akan bikin yang namanya sebuah prototype. Tab pertama teman-teman langsung aja buka AI kesayangan kalian ya. Kalau gue sih biasanya ChatGPT. Kalau gue bikin sebuah planning, teman-teman. Biasanya sih gue juga pakai yang namanya Claude, teman-teman. Nah, terserah dah. Intinya pakai AI kesayangan kalian ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman nanti download aja dulu yang namanya step 1 planning ini di deskripsi, teman-teman ya. Yang dimana nanti langsung aja di copy paste ke ChatGPT gitu ya. Nah, di sini teman-teman enter saja, dia akan nanya teman-teman dan isi nanti teman-temannya pertanyaan ChatGPT-nya sesuai dengan bisnis teman-teman. Kalau teman-teman mau jualan ini, isilah sesuai dengan bisnisnya teman-teman gitu ya. Ini gue contohkan. Enter. Nah, halo, saya ada merencanakan website dari nol agar hasilnya jelas. Nah, dia akan menanyakan pertanyaan ya, teman-teman ya. Di sini kita jawab aja sesuai dengan bisnis kita seperti yang saya bilang tadi ya, teman-teman ya. 3, apa tujuan utama website ini? Untuk mendigitalisasikan gitu ya. Bisnis offline saya agar bisa diiklankan gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa jualan tuh, websitenya bisa diiklankan biar dapat traffic yang bagus gitu ya. Jadi otomatis AI-nya membaca nih, wah ini perlu SEO yang bagus nih, wah perlu performance yang bagus. Nah, seperti itu ya misalnya teman-teman ya. So, enter aja, kita jawabnya singkat-singkat aja teman-teman. Karena ini pertanyaan basic lah yang harus kita jawab sebelum kita sebelum AI-nya membuatkan sebuah website buat kita gitu ya. Siapa target audiens Anda? 4 anak-anak muda dan juga bapak-bapak kaum milenial gitu ya, milenial dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa ya. Nomor 5, apakah ada komentar website seperti Lazada mungkin, bukan Lazada, Traveloka, Tiket.com dan lain-lain lah. Oke, enter aja teman-teman ya. Kalau emang nggak ada, kalian bisa skip gitu ya. Intinya jawab aja sebisa kalian. Simple aja guys. Tahap 2, kita masuk ke tahap 2 yaitu konten dan halaman, teman-teman. Di sini apa saja yang Anda butuhkan. Misalkan ini kita kopas aja ini guys. Nah, ini ya, kita kopas aja. Nomor 1. Dia udah sesuai kok ngasih contohnya ya. Kita perlu ini, ada home, tentang kami, layanan, booking, tiket promo, blog, testimoni, kontak gitu ya. Oke, udah sesuai yang kita pengen, kita enter aja. Oke, silahkan lanjut pertanyaan kedua teman-teman, fitur. Nah, fitur khusus apa yang dibutuhkan teman-teman ya? Misalkan kita perlu multibahasa, dashboard admin, notifikasi email, WhatsApp gitu ya, promo. Oke, ini anggap aja kita ikutin aja guys alur dari ChatGPT-nya. Tapi teman-teman nanti bisa tambahkan sendiri ya. Ini kita langsung aja kita kopas ini. Ya, ini. Nah, mungkin tapi untuk pembayaran online ini agak susah teman-teman kalau AI bikin dan bahaya ya, bahaya. Karena ini masalah duit yang dimana ini harus tugas programmer. Nah, untuk pembayar online ini misalkan teman-teman pengen yang pakai QRIS, pakai transfer bank, itu agak susah kalau kita serahkan ke AI teman-teman. Mungkin teman-teman bisa serahkan ke developer atau teman-teman nanti kalau emang udah jadi websitenya bisa serahkan ke saya juga. Saya sebagai developer yang udah 4 tahun lah di bidang web teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lah nanti sewa developer siapa aja, yang penting jangan pakai AI teman-teman, bahaya. Takutnya duit kalian hilang. Istilahnya ada hacker-hacker yang jago lah ya, yang bisa menembus saldo teman-teman ya takutnya. Jadi kita pembayaran online kita hapus aja dulu ya. Tapi buat halamannya saja gitu ya.
status booking, itu live chat, multibahasa ini. Oke, kita enter aja guys. Kita perlu juga dashboard admin misalkan. Enter aja. Seperti itu saja teman-teman ya. Sangat-sangat simple. Kita jawab pertanyaan aja, nanti jadi sebuah planning yang bagusnya. Nah, saya nggak punya logo nih, kita skip aja. Teks deskripsi lini, data layanan dan promo. Oke, perlu dibuat dari nol. Kita nggak punya. Oke, kita perlu dibuat dari nol. Simple kan teman-teman, tinggal jawab pertanyaan AI doang gitu ya. Setelah kita kopas planning atau MD tadi ya, atau yang awal tadi ya, yang ini ya. Kita tinggal kopas ini aja, langsung dibikinkan guys. Dan ini aku yang bikin ya teman-teman ya. Nanti ini sesuai dengan keperluan teman-teman ya nanti. Nah, baik, konten utama Semen Logo Teks visual perlu dibuat dari nol. Sekarang kita masuk ke visual dan branding. Apakah Anda sudah punya logo dan brand guidelines? Belum gitu. Nomor 1 kita jawab belum aja. Nomor 2 kita jawab warna apa yang Anda suka atau Anda warna apa ya guys ya? Warna hijau, mungkin warna hijau Tosca. Nah, teman-teman kalau ditanya warna supaya lebih akurat, teman-teman bisa cari di sini warna hex. Nah, teman-temannya bisa cari di sini teman-teman. Jadi kita kirim nanti yang bentukan pagar-pagar itu. Nah, yang pagar-pagar ini teman-teman ya. Nanti kita kirim yang itu, teman-teman ya. Enter aja, karena itu lebih akurat dan sesuai dengan warna yang bakal dia bikinkan nanti. Nah, mood kesan yang apa yang ditampilkan teman-teman? Pertama kita jawab 3. Playful, elegan, modern, profesional, dan friendly gitu aja. Oke, kesannya biar kayak gitu aja. Oke, teman-teman ya. Kalian bebas lah nanti apa tipe kesukaan kalian atau mood yang bagus buat bisnis kalian ya. Sesuaikan aja cuy. Oke. Selain Traveloka dan Tiket.com, apakah ada website lain visualnya tampilan yang Anda sukai sebagai referensi? Tidak ada. Oke. Cukup Traveloka dan Tiket.com aja. Nah, gitu aja guys. Siap, berarti referensi visual utama mengacu pada gaya Traveloka dan Tiket.com. Nah, oke teman-teman ya. Teman-teman bisa juga kirimin screenshotnya. Wah, kayak gini nih, yang bagus gitu ya. Nah, kalian bisa juga kirimkan screenshotnya teman-teman. Bagaimana kemampuan teknis Anda? Nah, ini pertanyaan teknis teman-teman. Karena teman-teman biasanya ini mungkin pemula total, tulis aja pemula total teman-teman. Pemula total gitu ya. Kita asumsikan sebagai pemula lah. Sebenarnya aku adalah developer teman-teman, tapi ya nggak apa-apa, kita tulis pemula total aja. Ya udah, pasti kita yang gratis dulu karena ini sebuah prototype dan belum punya. Oke teman-teman ya. Simple aja, kita jawab sebisa kita. Siapa yang akan mengelola website? Kita jawab aja. Perlu bisa upload konten sendiri tanpa coding? Bisa. Harus ada update promo tanpa coding. Ini maksudnya apa? Biar kita tinggal input aja gitu ya teman-teman ya. Biar kita bisa input aja dan dia akan update di landing page kita. Misalnya kayak gitu ya konsep. Langsung dari dashboard admin nih. Nah, ini ya. Oke. Enter aja. Yang terakhir apa gitu ya? Kapan website ini harus live? Kita jawab yang ini aja ya. Nah, secepatnya teman-teman. Kapan website ini harus live? Secepatnya. Kita perlu booking tiket, WhatsApp, promo dulu sisanya menyusul. Oke. Boleh ya teman-teman kayak gini. Enter aja. Dan dia akan bikinkan sebuah website yang udah jadi. Bukan udah jadi ya. Tidak ada. Nah, kalau udah dia tanya kayak gini, buatkan final MD-nya, final
Markdown itu yang file kita kirim tadi ya teman-teman ya. Jadi dia ngerevisi tuh hasil yang ini menjadi hasil final. Kita enter aja. Oke, kayak gitu ya cuy. So, ini kita teman-teman siapin dulu yang namanya Google Stitch ya. Nah, disinilah kita memproduksi sebuah prototype website agar gambaran website teman-teman itu kebayang gitu ya. Di sini misalkan pakai model yang pro, terus mana ya lagi ya? Nggak ada. Oke. Intinya tinggal kita kopas aja hasil readme.md-nya ini teman-temannya ke Stitch ya. Oke. Kita kopas, ada nggak Persikopas copy response? Oke, ini kita kopas dan pastikan ini di bagian website ya teman-teman. Teman-teman bisa juga kok kalau mau desain aplikasi bisa gitu ya. Tapi kita perlu web doang gitu ya. So, enter aja teman-temannya hasil dari prompt tadi. Nah, selagi menunggu loading ini teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang pengen nanti belajar, bisa aja kontak gua dan gua akan ajarin secara private teman-temannya, aman. Udah beberapa orang yang udah mentoring sama aku. Alhamdulillah udah bisa dia bikin prototipe kayak gini, udah bisa vibe coding bahasanya buat bikin websitenya menjadi sebuah fungsi secara keseluruhan gitu ya teman-temannya. Oke. Ini adalah hasil Redmi MD kita tadi. Dan ini mungkin kita akan tunggu aja hasil dari si Stitch, Google Stitch ini membuat sebuah website. Oke teman-teman, ini adalah hasil yang dibikinkan oleh si AI-nya, AI Stitch ya. Di mana dapat lihat teman-teman dia ada membuat referensi 4 biji yang dimana ini mungkin website yang sesuai dengan MVV kita atau minimum variabel produk yang kita definisikan di ChatGPT tadi teman-teman. So, kita tunggu aja hasilnya seperti apa. Karena ini masih skeleton atau masih abu-abu kayak gini teman-teman. Nah, so ini adalah hasil yang udah kita bikin promptnya teman-teman. Dan ini nggak ada settingan-settingan segala macam ya teman-teman ya. Ini gue bikin berdasarkan pertanyaan AI dan file MD yang sangat penting ini ya buat AI paham situasinya. So, ini adalah hasilnya dan menurut aku ini bagus banget sebagai prototype untuk bisnisnya teman-teman. Apakah harus tiket? Enggak. Sesuai jawaban kalian di ChatGPT tadi ya teman-teman ya. So, bagaimana cara nge-previewnya bang? Oke, nge-previewnya itu simple banget. Tinggal kalian bisa download kodenya. Misalkan ini udah dibikinkan Sugi Booking ya. Coba kita preview teman-teman. Hasilnya gimana? New tab. Nah, hasilnya seperti ini. Ini website kita bikin di bawah 20 menit, di bawah 15 menit teman-teman ya. Nah, ini bagus banget cuy. Kalau tampilan yang apa namanya? Tampilan tabletnya kayak gini ya, bagus banget nih. Dibikin 15 menit, kurang dari 15 menit ya. So, gimana menurut kalian teman-teman?